lalu masuk dalam sejarah. Apakah pelayanan pastoral ini muncul begitu saja atau ada sejarah yang melatar belakangi munculnya bidang ini? Karena mata kuliah pastoral holistik ini itu adalah cabang dari teologi praktis, atau salah satu dari mata kuliah yang masuk dalam rumpun teologi praktis. Itulah sebabnya kita perlu belajar sejarah. Kenapa, apa yang melatar belakangi munculnya pastoral di dalam seluruh aktivitas gereja. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Apa yang melatar belakang? Apa dasar Alkitab? Apa dasar Alkitab dari pelayanan pastoral? Kemudian ruang lingkup pelayanan pastoral itu apa saja? Yang ketiga, jenis-jenis pelayanan pastoral itu apa saja? Lalu langkah-langkah pelayanan. Lalu nanti metode apa yang cocok ketika kita melakukan pelayanan pastoral. Dan yang terakhir nanti kesimpulan. Lalu di akhir dari mata kuliah ini ada 2 proyek nanti yang akan Bapak jelaskan dalam penjelasan selanjutnya. Nah, kita mulai dari pengertian. Apa pengertian dari teologi dan pelayanan pastoral holistik? Nah, kalau kita lihat ada 2 pengertian dasar dari teologi dan pelayanan pastoral holistik. Bisa baca? Coba baca 1, 2, 3. Pelayanan secara bekerja secara utuh yang menyentuh jiwa dan roh manusia. Nah, jadi pengertian dari teologi dan pelayanan pastoral holistik itu adalah pelayanan gereja secara utuh. Nah, itu dulu. Pelayanan gereja secara utuh. Kenapa disebut utuh? Ya, karena itu harus menyentuh apa yang disebut dengan tubuh, jiwa, dan roh manusia atau jemaat yang dilayani. Bukankah cukup hanya menyentuh masalah roh saja atau jiwa saja? Kenapa harus tubuh juga? Nah, kalau kita hanya berpikir tentang jiwa orang itu, artinya kita beritakan Injil, dia terima Yesus, lalu kita stop sampai di situ, lalu kita tidak menyentuh hal yang menyangkut fisik. Contohnya gini, mungkin dia secara ekonomi ya mungkin lemah secara ekonomi. Kira-kira kalau dia tidak bisa makan begitu, apakah dia masih siap untuk mendengar firman Tuhan? Tidak. Tidak ya? Iya. Ataukah ketika ekonominya dalam kondisi buruk begitu, apakah dia siap untuk terima kita pada saat kita datang untuk melayani dia? Tidak. Dia pasti lebih memikirkan bagaimana mencari uang untuk bisa, atau mencari nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Sehingga terkadang orang lapar itu susah untuk